Topik pembahasan kita pada kali ini adalah sengketa gelombang barat antara Indonesia dan Malaysia. Saya minta semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia secara damai sesuai dengan dijaga persyaratan bangsa-bangsa. Terima kasih. 1982 khususnya pasal 74 dan 83 yang menekankan penetapan batas maritim secara adil melalui kesepakatan bersama. Dia berhasil diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan pernyataan awal. Mohon digunakan secara efektif. Atas kesempatan yang diberikan, kami dari delegasi Indonesia ingin mempertegas bahwa gelombang barat merupakan bagian sah dari wilayah Indonesia. Pernyataan ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat sesuai dengan prinsip zona ekonomi eksklusif serta landasan kontinen yang telah diakui hukum internasional. Posisi kami juga didukung oleh bukti yang jelas seperti peta resmi, data kombinat wilayah, dan data hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Perayaan hukum laut izin menambahkan, jika kita mengacu pada ketentuan hukum internasional, khususnya untuk penentuan batas wilayah laut tidak hanya didasarkan pada data, tetapi juga mempertimbangkan keadaan serta kondisi garis pantai. Dalam hal ini, posisi Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan. Menambahkan dari sisi teknis, berdasarkan statistik dari rekor dan geografis yang memiliki wilayah Anggota ada dalam batas wilayah Indonesia. Data ini tidak hanya akurat, tetapi juga dapat diverifikasi sehingga memutuskan secara aktual. Dari ahli geopolitik dilaporkan, menurut ahli geopolitik, wilayah Amarat memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan dengan batas negara, jalur peliharaan dan pengaruh kawasan. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertahankan wilayah ini demi kepentingan strategis Indonesia. Kami lebih lagi menambahkan, selain itu dari sisi ekonomi gelombang barat memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar, khususnya minyak gas. Pengolahan gas ini berkaitan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia dan terutama menjaga ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat. Saya sebagai diplomat senior izin menambahkan, namun demikian Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur diplomasi dengan tetap meningkatkan prinsip saling menghormati kedaulatan. Dan keamanan, kami hanya menjalankan tugas dan menjaga wilayah kami. Kami tidak melakukan provokasi, namun kami tetap siap menjaga kedaulatan Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku. Wakil Ketua dari Delegasi Indonesia. Dengan demikian, Indonesia kuat secara hukum dan dibantu oleh data yang akurat serta memiliki kepentingan strategis di gelombang barat. Kami harap hal ini dapat dipertimbangkan untuk delegasi kedepannya. Dan selalu sebagai ketua delegasi Indonesia sangat menghargai posisi Indonesia dalam persidangan ini. Namun kami perwakilan Malaysia tetap pada pendirian kami bahwa Malaysia memiliki interpretasi yang berbeda terkait wilayah gelombang barat. Selain itu, kami hadir dalam persidangan ini bukan untuk memicu adanya sebuah konflik, melainkan kami hadir di sini untuk menuntut solusi yang adil berdasarkan fakta-fakta yang sah secara hukum internasional. Terima kasih. Perlu kami tegaskan bahwa Malaysia tetap berkomitmen pada jalur-jalur damai. Namun kami tidak akan pernah melepas hak berlawan kami begitu saja. Kami menuntut adanya kesepakatan yang seimbang, di mana kepentingan kedua belah pihak harus diakui tanpa ada indikasi lain sepihak. Terima kasih. Kami menuntut pasal 74 dan meninggal semua sebelum 1982. Pasal tersebut mengamalkan bahwa kita atas komitmen dan negara harus dicapai dengan Indonesia atau Indonesia lagi. Kami merupakan proyek dedikasi hukum nasional untuk memastikan supaya kami memiliki
data yang menyampaikan berdasarkan hasil pemetaan teknis terbaru dan data satelit. Koordinat yang kami ajukan menunjukkan adanya tumpang tindih di wilayah tersebut. Data ini divalidasi secara saintifik melalui survei hidrooceanografi sehingga akurasi kami di lapangan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ekonomi energi sebagai penduduk, kita tidak bisa mengabaikan bahwa blok hamparan industri cadangan energi potensi gas dan pangan yang akan diserahkan pada jangka panjang kami. Oleh karena itu, setiap kegiatan eksplorasi di wilayah ini harus diatur oleh kerangka kerjasama yang memberikan keuntungan ekonomi yang adil sesuai dengan hak konsesi kami. Terima kasih. Sebelum mediasi, saya mohon kedua pihak untuk mengesampingkan emosionalnya dan mencari solusi yang realistis dan damai. Terima kasih. Maka persoalan dari kasus ini yaitu adalah perdebatan antar kedua negara yang merupakan wilayah domestik tanpa ada persetujuan antara dua kelompok tersebut, maka permasalahan tersebut tidak akan selesai dan terus terulang kembali. Boleh dikembangkan, kita ini harus selesaikan tanpa mengganggu persamaan regionalisme. Di sini menekankan bahwa penyelesaian damai bukanlah pilihan, melainkan kewajiban semua pihak. Ini dalam keamanan dan situasi di lapangan keamanan, kapal patroli Indonesia dan Malaysia dilakukan saling berhadapan di wilayah yang bisa meningkatkan risiko eskalasi. Saya Kapolda Indonesia, tugas kami adalah penjelasan atas wilayah agar tercipta kepastian hukum dan tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran di kemudian hari. Meski penjelasan membutuhkan proses, Indonesia tetap terbuka pada kerjasama pada selama negara tetap dihormati. Kami mengutamakan batas jelas, namun untuk dan sementara. Sekian, terima kasih. Dan selaku perwakilan Malaysia ini sempat menegaskan bahwa laporan itu benar. Tapi kami tidak melakukan provokasi. Kami hanya menjalankan tugas untuk mempertahankan wilayah yang sah milik kami. Dari geopolitik pimpinan, situasi ini adalah dampak nyata dari tren yang menunjukkan kehadiran dan kapal kami adalah bentuk tanggung jawab untuk menjaga posisi strategis dan stabilitas kawasan. Kami berharap semua pihak bisa menahan diri agar tidak eskalasi ini tidak merugikan keamanan Asia Tenggara. Kami mengapresiasi opsi yang ditawarkan oleh India bahwa Malaysia cenderung mendukung pengelolaan usaha sebagai landasan yang paling realistis. Dengan kerjasama ini, kita bisa memanfaatkan sebenarnya masalah, tapi harus memperlukan komunikasi. Di depan, saya tawarkan 3 opsi. Yang pertama, penetapan batas preventif secara bersama sesuai dengan UNCLOS 1982. Yang kedua, pengelolaan bersama wilayah sengketa sebagai solusi sementara. Serta yang ketiga, penyelesaian melalui Mahkamah Internasional. Terima kasih. Saya mohon kedua pihak untuk menggunakan dirinya masing-masing. Prinsip dan use of force positive thinking agar eskalasi konflik tidak terjadi. Terima kasih. Dari sudut pandang kami, yang menjadi prioritas utama adalah kejelasan batas wilayah. Dan Saya sebagai Kepala Kuda izin menambahkan kami memandang kerjasama sementara dapat menjadi langkah awal untuk membangun kebudayaan Indonesia antara Indonesia dan Malaysia. Kami berharap Malaysia dapat
berkomitmen dan telah disepakati agar situasi tetap kondusif. Relasi yang baik juga dapat menjadi kunci agar perbedaan dapat diselesaikan secara konstruktif dan dari Diploma Muda yang menambahkan dari 29 pengelolaan bersama dalam langkah modern untuk menyelesaikan sengketa maritim. Kita bisa fokus kepada pembagian hasil yang secara dengan adil di wilayah Tumpang Tinggi tersebut. Sembari terus merundingkan batas minat secara bertahap. Ini adalah langkah bahwa Malaysia mengutamakan kemakmuran kawasan dan berhubungan baik dengan Indonesia di atas segalanya. Gentleman atau pengolahan bersama dapat menjadi win tanpa mengesampingkan klaim masing-masing pihak. Ini dianggap sekaligus berbeda. Saya akan merumuskan poin-poin kesepakatan tentang hasil mediasi sementara hari ini. Adapun kesepakatan yang telah dicapai, tidak ada aktivitas pihak yang ada di wilayah sengketa. Kedua, pengelolaan bersama sumber daya. Yang kedua, pengelolaan bersama sumber daya secara sementara. Yang ketiga, kelanjutan negosiasi berdasarkan hukum internasional inflasi 1942. Baiklah, damai telah dicapai antara Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya akan diambil alih oleh reporter kami. Perkenalkan, nama saya dan sebagai ketua acara. Baik, terima kasih atas kita dalam kesempatannya saya untuk menanyakan yang terjadi pada kesepakatan antara Malaysia dan Indonesia terkait pembangunan. Saya itu kalau saja dapat positif dari penyelesaian konflik melalui diplomasi. Meningkatnya kepercayaan antar negara serta terbukanya peluang kerjasama lebih luas di berbagai Wawancara akan disampaikan oleh Alfian. Bagaimana pandangan Indonesia terhadap hasil kesepakatan ini? Rencana Malaysia kedepannya dengan Indonesia kesepakatan hasil tadi. Bagaimana pandangan Indonesia terhadap hasil kesepakatan ini? Indonesia memandang kesepakatan ini sebagai langkah lain untuk menegakkan hubungan antar negara serta menyelesaikan sengketa secara damai. Rencana Malaysia ke depannya bagi hubungan dengan Indonesia. Baik, saya akan menjawab. Jadi mungkin untuk kami perwakilan Malaysia akan terus mengedepankan transparansi melalui komite pengawasan bersama. Jadi kami terus berkomitmen membuka dialog proses terbuka bersama Indonesia yang sesuai dengan hukum internasional. Jadi menurut kami solusi tersebut merupakan paling bijak sembari kami terus mengupayakan negosiasi lanjutan yang sesuai dengan hukum internasional. Terima kasih Kepada kedua pihak atas jawabannya, sisanya akan diserahkan kepada peserta. Atas hasil perbincangan kita dari awal, semoga solusi ini menjadi solusi yang tepat. Terima kasih kepada semua pihak sudah berkomitmen menjaga sidang ini secara damai.